Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Syafira Latifah Zahro dari kelas 10-4. Di kesempatan hari ini, saya Syafira Latifah Zahro ingin menjelaskan tentang materi PPKN bab bagian ke-1, yaitu Pancasila. Kita memulai materi. Di sini saya punya peta konsep dan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peta konsep, dimulai dari pengertian Pancasila, lalu ke fungsi Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah sejarah Pancasila, dimulai dari BPUPKI, rumusan Pancasila, Panitia 9, Piagam Jakarta. Yang ketiga adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Yang kelima atau materi tambahan ini tentang gotong royong. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa diharapkan dapat mengerti tentang apa itu Pancasila dan sejarah diusulkannya Pancasila. Yang kedua adalah siswa dapat mengerti serta menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui tantangan apa saja pada Pancasila di era sekarang ini. Kita mulai materinya. Yang pertama adalah pengertian dari Pancasila. Apa itu Pancasila? Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila berasal dari kitab Stosoma Empu Tantular Kerajaan Majapahit. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian adalah sejarah Pancasila, dimulai dari Jepang yang menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Tokuritsu Senbai Sokakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI ini bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh KRD Rajitman Widjoningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang secara 2 kali. Yang pertama ada sidang ke-1 pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama ini ia membahas tentang dasar negara. Yang kedua ada sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada masa sidang pertama, para petinggi negara pada saat itu mengungkapkan pendapatnya tentang dasar negara. Ada 3 pendapat, yaitu dari Mr. Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, sama ada Presiden Soekarno. Pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengungkapkan pendapatnya tentang dasar negara. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan kelima ada peri kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua adalah Mr. Supomo yang mengungkapkan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan kelima adalah keadilan sosial. Lalu ada Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ia mengungkapkan pendapatnya tentang dasar negara. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ia juga mengusulkan nama dasar negara kita, yaitu Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi, setiap pada tanggal 1 Juni sekarang, kita selalu memperingati hari lahirnya Pancasila. Terus, ada Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia 9 ini diambil dari suatu panitia
diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 ini bertugas untuk menyusun pembukaan hukum dasar. Lalu ada anggota panitia 9. Yang pertama ada Soekarno sebagai ketua, yang kedua adalah Muhammad Hatta, yang ketiga ada Muhammad Yamin, yang keempat ada Ahmad Subarjo, yang kelima ada Marimis, yang keenam ada Wahid Hasyim, yang ketujuh ada Abdul Qahar Muzakir, yang kedelapan ada Abi Gusno Soekarjo, yang kesembilan ada Agus Salim. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta yaitu yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadi perubahan pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal tersebut diganti karena demi kepentingan bangsa yang memiliki berbagai suku, bangsa, dan agama yang berbeda. Jadi, sila pertama ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, 7 kata dari dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan dan diganti oleh ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada fungsi dari Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa atau negara. Pancasila sebagai ideologi negara ini, Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah ideologi yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila tidak hanya sebatas hafalan, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari. Nah, di sini ada 5 Pancasila, nilai sila Pancasila. Jadi saya akan menyebutkan beberapa contoh perilaku atau sikap kita yang termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Sila pertama ini menekankan tentang bagaimana harusnya bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan sehingga kerukunan tetap terjaga. Lalu bagaimana sih sikap kita terhadap nilai Pancasila ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Pertama adalah menjalankan kewajiban beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah menjalin toleransi dengan cara saling menghormati kepercayaan masing-masing. Yang ketiga adalah mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada sila kedua. Sila kedua ini menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab. Contoh perilakunya yaitu yang pertama adalah tidak melakukan atau ikut dalam kegiatan perundungan serta berperilaku adil terhadap sesama. Terus yang kedua adalah saling mencintai antar sesama manusia dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga adalah serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Itu sikapnya bagaimana? Sikapnya yang pertama adalah cinta tanah air, misalnya dengan mengikuti upacara bendera nih setiap hari Senin dengan hikmat ya. Terus yang kedua ada menjaga kerukunan dengan bekerja sama. Yang ketiga adalah serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi gitu. Terus lalu ada sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat. Terus
sikap itu gimana? Yang pertama adalah melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Kedua adalah ikut serta nih dalam kegiatan musyawarah. Yang ketiga adalah kita harus tetap menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah tersebut. Yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu lain yang memiliki berbagai latar belakang berbeda, baik jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, dan hubungan kedekatan. Lalu sikap kita ini bagaimana? Pertama adalah kita wajib mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban yang telah didapatkan. Yang kedua adalah mengembangkan nilai atau sikap berperilaku adil terhadap sesama manusia. Terakhir adalah tidak melakukan kecurangan. Kita harus adil gitu bagi. Ada peluang dan tantangan terhadap penerapan Pancasila di era sekarang, yaitu abad 21. Era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasilanya, ya kan. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda, menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila pada lebih banyak orang. Berbagai bentuk sosial media itu merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan perilaku yang bercermin pada Pancasila gitu. Terus ini ada beberapa faktor untuk mengkampanyekan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada internet, kedua ada big data, yang ketiga ada otomatisasi. Misalkan kepada internet ini merupakan jaringan-jaringan komputer yang sangat besar. Internet ini dapat menghubungkan kita dengan orang lain walaupun posisinya di tempat yang berbeda gitu. Jadi kita harus memanfaatkan internet ini sebaik mungkin, ya kan. Terus yang kemudian ada otomatisasi. Sebenarnya otomatisasi ini pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan. Ini bisa jadi peluang dan juga bisa jadi tantangan bagi kita. Selanjutnya ada tantangan penerapan Pancasila di abad 21. Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila. Terus, apa sih tantangannya? Itu yang pertama ada dampak kemajuan dari teknologi ini. Yang pertama, tersebarnya banyak hoax. Hoax ini tuh berita bohong, jadi berita yang kebenarannya tuh sama sekali nggak ada gitu. Yang kedua adalah post-truth atau pasca kebenaran. Ini post-truth ini dimana kebohongan dapat menyamar menjadi sebuah kebenaran gitu. Jadi sangat bahaya. Terus ada dampak bagi pribadi seseorang. Majunya teknologi ini juga bisa mempengaruhi pribadi seseorang. Yang pertama ada individualisme, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri gitu. Kedua ada hedonisme, sikap yang selalu boros atau menghambur-hamburkan uang yang pada barang-barang yang menurut saya itu kurang berguna gitu. Terus ada konsumerisme atau mengkonsumsi barang-barang berlebihan tanpa melihat nilai gunanya atau manfaatnya sih. Lalu ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini terbagi atas 3 dan ada 3 lagi sebagai pendukung nilai-nilai sebelumnya. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar ini tuh hakikat dari kelima sila Pancasila. Terus ada nilai instrumental, ini penjabaran nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis ini nilai realisasi dari nilai-nilai instrumental tadi. Itu berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada 3 nilai-nilai Pancasila sebagai nilai pendukung nilai Pancasila sebelumnya, yang 3 tadi. Itu ada nilai realitas. Nilai realitas ini bersumber dari
bersumber dari hakikat Pancasila gitu. Terus yang kedua adalah nilai fleksibilitas, yaitu Pancasila mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman, ya kan. Jadi nilai Pancasila itu tidak pernah berubah walaupun zamannya berubah gitu. Terus ada nilai idealitas, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila gitu. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya Syafira Latifah Zahra dari 104 SMA Negeri 10 Depok pamit undur diri. Saya harap materi yang saya berikan ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.